kita menjadi gemuk. Saudaraku, mungkin kita mempunyai lemak yang berlebihan di tubuh kita. Orang-orang berusaha cuma untuk call dokter liposuction, untuk menyedot lemak-lemak yang berlebihan di tubuh kita. They try to have a shortcut. They try to have hal-hal yang bisa secara cepat resolve our problem. Saudaraku, kenapa permainan lotre merupakan suatu permainan yang sangat menarik, sangat populer bagi orang-orang di sini maupun orang-orang di Indonesia maupun orang-orang di seluruh dunia. Why? Karena menurut mereka bermain lotre adalah salah satu cara untuk mereka bisa kaya secara cepat. Saudara nggak usah bekerja secara capek-capek. Saudara nggak usah sekolah lama-lama. Tapi kalau saudara main lotre, saudara menang, tahu-tahu saudara dapat uang yang banyak. Suatu permainan suatu show yang sangat populer juga di television. Kita lihat apa saudaraku, Deal or No Deal. Kita lihat suatu show yang merupakan Who Want to be the Millionaire. Kita show-show yang sangat cepat populer. Kenapa saudaraku? Karena dengan menjawab 12 pertanyaan daripada Brother Regis, yaitu yang run the show, kalau mereka bisa menjawab 12 trivia question, 12 pertanyaan, mereka jadi milioner secara instan. Orang-orang berusaha untuk mendapatkan hal-hal secara cepat, untuk mendapatkan hal-hal yang instan di dalam kehidupan mereka, solve the problem secara cepat di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau bekerja secara susah payah, overtime bertahun-tahun. Mereka tidak mau menabung, atau long investment, mereka enggak tertarik lagi. Saat ini kita yang tertarik apa saudaraku? Short investment. Invest uang kita, invest properti kita, di mana secara dalam waktu mungkin 2 minggu menjadi 4 kali lipat. Hal-hal yang demikian membuat kita tertarik. Saudaraku, beberapa saat yang lalu, mungkin saya sudah pernah katakan kepada saudara, di Indonesia sedang hot-hotnya ada suatu investment yang luar biasa, namanya Swiss Cash. Saya sudah share dengan beberapa saudara. Swiss Cash ini 300% saudaraku, bunganya dalam setahun. Wah, para pengusaha-pengusaha ada yang invest $100.000, katanya ada yang invest $50.000-$60.000. Juga anak-anak Tuhan banyak yang invest, juga hamba-hamba Tuhan dikatakan banyak yang invest dengan Swiss Cash ini. Karena mereka mau kaya secara mendadak. Siapa sih yang tidak mau? Saat kita itu ditunjukin saudaraku SMS-nya. Ini benar ditunjukin SMS-nya. Katanya, mau enggak Pastor Somi invest ini? Wah, sayanya udah mau. Wah, siapa yang enggak mau uang 10.000? Katanya kalau bisa 10.000, katanya at least $10.000. Nanti dalam 9 bulan uangnya jadi $30.000. Oh, siapa yang enggak mau saudaraku? Tapi suami saya very conservative and I'm glad. Saudaraku, kita ditunjukin katanya ini saya barusan kemarin tabung uang, invest uang saya $10.000. Sekarang lihat nih di SMS, uang Anda sekarang menjadi sat and sat, kita udah taruh di bank Anda. Benar saudara, uangnya ada. Tapi setelah kira-kira orang itu invest selama 7-8 bulan, boom, hilang saudaraku. Saudaraku, biarlah kita dalam segala hal saat ini, kita orang-orang try untuk membuat sesuatu secara cepat. Tapi pada saat ini ada satu hukum yang Tuhan katakan, suatu hukum alam yang tidak akan berubah dan tidak pernah berubah, yaitu hukum menanam dan menabur dan menuai. Suatu hukum alam yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Suatu hukum yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. It doesn't matter we like it or not. Hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ada suatu prinsip mengenai menabur dan menuai yang berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan spiritual saudara dan saya. Di dalam kehidupan karakter saudara dan saya. Di dalam kehidupan relationship kita dengan Tuhan, dengan sesama. Saudaraku, hukum ini tetap berlaku. Dan kalau kita mengabaikan akan hukum menabur dan menuai,
kita akan mendapatkan suatu penyesalan yang mungkin terlambat. Atau kita akan mendapatkan suatu kehancuran di dalam kehidupan kita. Ada 4 prinsip mengenai hal menabur dan menuai yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menabur dan menuai di tanah yang tepat. Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Kalau para petani itu menabur jagung, saudaraku, pada musim panen, dia tidak akan menuai stroberi. Dia akan menuai jagung. Kalau para petani itu menabur benih apel, pada waktu musim panen itu terjadi, dia akan menuai apa, saudaraku? Pohon apel. Dia akan panen buah apel. Dia tidak akan panen buah mangga. Itu adalah suatu hukum alam yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Saudaraku, demikian pula di dalam keadaan, di dalam dunia binatang, in the animal kingdom. Saudaraku, seekor babi pada waktu dia melahirkan, anaknya juga kayak babi, saudaraku. Tidak mungkin seekor babi melahirkan meong, kucing. Enggak pernah hal itu terjadi, belum pernah saya melihat, belum pernah saya dengar. Saudaraku, seekor kuda pada saat mengandung dan melahirkan, juga anaknya seperti kuda. Demikian juga dengan ibu-ibu yang ada di sini, kita semua yang pernah mengandung dan pernah melahirkan. Mami-mami kita pada saat human being, pada saat manusia mengandung, saudaraku, yang keluar bukan kuk. Bukan hal itu, tetapi yang keluar juga bayi-bayi manusia. Itu adalah suatu hukum alam yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, Louis Pasteur, seorang saintis mengatakan, there is no such thing as a spontaneous generation. Tidak ada generasi yang terjadi secara tiba-tiba. Baik itu generasi yang baik itu generasi yang jahat. There is no such thing as spontaneous generation. Terjadinya suatu generation, terjadinya suatu pembentukan suatu generasi membutuhkan suatu waktu. Ada sebab dan akibat. Generasi yang baik ada suatu sebab dan akibat. Generasi yang jahat juga ada suatu sebab dan akibat. Terjadinya suatu generation membutuhkan suatu proses. Karena firman Tuhan mengatakan, karena itu firman Tuhan mengatakan, apa yang kita tabur, benih yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudaraku, biar kita berhenti sejenak, kita renungkan apa yang sudah kita tabur kemarin di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita tabur hari ini di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita tabur? Apakah kita tabur obedience? Apakah kita tabur pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang sedang kita tabur? Ataukah kita sedang menabur dosa di dalam kehidupan kita saat ini? Dosa yang membawa kehidupan kita kepada suatu kehancuran. Saudaraku, benih-benih apa yang sedang kita tabur di dalam kehidupan anak-anak kita saat ini? Parents, kita sebagai orang tua, benih apa yang sedang kita tabur di dalam setiap kehidupan anak-anak kita saat ini? Value-value apa yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak kita saat ini?